warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ula Rohmi. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, kelas B, semester 1, tingkat 1. Jadi, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sel-sel darah. Jadi, di sini materi pertama yang saya akan jelaskan adalah hematopoiesis dan bagaimana proses terjadinya hematopoiesis. Hematopoiesis adalah proses pembentukan darah, yang dimana biasanya dikenal dengan hemopoiesis. Hemopoiesis adalah proses pembentukan, pengembangan, dan diferensiasi sel-sel darah. Sel-sel darah di sini yang dimaksud adalah 3. Yang pertama sel darah merah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga adalah trombosit darah. Dalam proses pembentukan darah, pembentukan sel darah atau hemopoiesis dilakukan pada suatu tempat, yaitu sumsum tulang dan juga pada hati, yang digunakan sebagai organ pembantu dalam pembentukan sel darah. Dalam pembentukan sel darah ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu 4 hal. Yang pertama sel induk hemopoietik, yang kedua mikroenvironment, yang ketiga bahan pembentuk darah, dan yang keempat adalah mekanisme regulasi. Hal yang diperlukan dalam pembentukan sel darah yang pertama itu adalah sel induk hemopoietik, yaitu sel yang akan berkembang menjadi sel darah. Di sini juga kita perlu perhatikan 4 hal juga. Yang pertama pluripotent stem cell, yang kedua comistin stem cell, yang ketiga opigiapotent stem cell, yang keempat adalah inipotent stem cell. Hal yang kedua adalah lingkungan mikro, yang dimana lingkungan mikro ini adalah merupakan sumsum tulang, yaitu substansi yang memungkinkan sel induk tumbuh secara kondusif. Jadi hal kedua ini adalah lingkungan yang dinamakan lingkungan mikro, yang dimana lingkungan ini merupakan sumsum tulang, yaitu substansi yang memungkinkan sel induk tumbuhnya secara kondusif. Komponen lingkungan mikro meliputi mikrosirkulasi dalam sumsum tulang, sel trauma, matriks ekstraseluler seperti kolagen dan proteoglikan. Hal yang ketiga adalah bahan-bahan pembentukan sel, di mana bahan-bahan di sini adalah asam folat, asam amino, macam-macam vitamin seperti vitamin C dan vitamin kompleks, serta mineral seperti besi, magnesium, dan zinc. Selanjutnya adalah mekanisme regulasi. Mekanisme regulasi ini dimana sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas pertumbuhan dan pelepasan sel-sel darah dari sumsum tulang ke darah tepi, sehingga sumsum tulang dapat merespon kebutuhan tubuh dengan tepat. Jadi produksi komponen darah yang berlebihan dan kekurangan sama-sama akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh. Lalu bagaimanakah proses pembentukan darah atau hematopoiesis? Proses pembentukan darah dimulai dari sel induk, kemudian mengalami diferensiasi menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Hyloid stem cell berkembang menjadi eritroblast, monoblast, dan juga mengakibatkan eritroblast akan menjadi eritrosit, myeloblast akan menjadi promyelosit, myelosit, dan akan menjadi basofil, eosinofil, neutrofil. Monoblast akan menjadi promonosit, monosit. Megakaryoblast akan menjadi promegakaryonosit, megakaryonosit, dan akhirnya terbentuknya trombosit. Sedangkan pada lymphoid stem cell akan terbentuk S yang akan menjadi lymphoblast dan promlimfosit. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan adalah bagaimana proses pembentukan darah dimulai dari tempat berlangsungnya sel darah dan hal yang diperlukan serta bagaimana dan mekanismenya. Baik, di sini materi kedua yang saya jelaskan adalah anatomi dari fungsi-fungsi darah. Baik, di sini saya akan menunjukkan gambarnya. Yang di sini gambarnya di sini pertama red blood cell, yang dimana red blood cell adalah sel darah merah, yaitu darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel darah tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Tetapi secara keseluruhan
Komponen darah meliputi 4, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semua komponen ini memiliki tugasnya masing-masing dan yang menggunakan kerja darah dalam tubuh. Yang kedua, white blood cell. White blood cell ini yang dimana sel darah putih. Sel darah putih dibandingkan sel darah merah, yaitu red blood cell, dengan sirkulasi darah merah mempunyai jauh lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih, white blood cell, berfungsi untuk melawan virus, bakteri, jamur yang dapat memicu perkembangan penyakit. Sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang dengan berbagai jenis yang berbeda. Sel darah putih meliputi yang pertama limfosit, yang kedua monosit, yang ketiga eotrophil, yang keempat basofil, yang kelima neutrophil. Jadi ini yang meliputi white blood cell, yaitu sel darah putih. Perkembangan sel darah in utero bayi dan anak. Perkembangan sel darah mesoblastik berlangsung 1-2 bulan kehamilan. Fase mesoblastik, sel-sel darah primitif dibentuk dalam sukus Pitellineus. Sel darah di sini masih serupa dan merupakan sel asal. Fase ini berlangsung 1-2 bulan. Fase hepatosplenolimfomyeloid, sel darah ini berlangsung di fetus 1,5 bulan sampai 9-10 bulan. Sel-sel darah dibuat dalam hiperlien dan sumsum tulang di samping stem sel. Sudah terjadinya diferensiasi. Diferensiasi nantikan maturasi menjadi eritroblast, megakariosit, granulosit, limfosit,